Mari kita lihat sama-sama tangan Tuhan yang penuh kuasa. Klik, kita akan membaca beberapa ayat diambil dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-34 sampai ke-37 tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ayat 37 dengan suara yang lantang, sama-sama katakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Pagi menjelang siang hari ini saya akan mengajak Anda di dalam satu perjalanan rohani tentang perbuatan tangan Tuhan. Kita akan melihat bahwa di sepanjang sejarah kehidupan manusia, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, baik secara global maupun dalam level yang personal, kita melihat bahwa Tuhan seringkali memakai tangan manusia untuk melakukan banyak perkara. Mari kita lihat contoh yang pertama. Klik di dalam Kejadian pasal yang ke-48. Inilah peristiwa penumpangan tangan yang pertama di dalam sejarah manusia yang tercatat di dalam firman Tuhan. Ketika Yakub memberkati keturunannya, anak-anak daripada Yusuf yang namanya Efraim dan Manasye. Tangan kanan Yakub, tangan kanan di dalam Alkitab itu selalu melambangkan berkat yang lebih besar, berkat yang lebih mulia. Tangan kanannya ditumpangkan bukan kepada anak yang lebih tua, melainkan ditumpangkan pada anak yang lebih muda. Sehingga posisi tangan Yakub bersilang. Kalau Anda lihat di dalam ilustrasi ini, ya, Efraim lebih muda, Manasye lebih tua, tetapi yang mendapat berkat kesulungan adalah Efraim. Dan tangan yang disilangkan ini merupakan gambaran yang sangat luar biasa terkait dengan satu kali nanti anak Allah yang Maha Tinggi namanya Yesus akan tergantung di atas kayu salib, dan kuasa salibnya akan memberkati Anda dan saya dengan berkat yang lebih mulia, lebih besar, lebih agung. Haleluya. Inilah pertama kalinya Tuhan memakai tangan manusia untuk mengimpartasikan berkat, untuk mentransfer berkat. Dan sampai hari ini pun Anda sebagai orang Kristen seharusnya masih percaya kepada kuasa penumpangan tangan. Berapa banyak yang masih percaya pada kuasa penumpangan tangan? Haleluya. Ya, rata-rata generasi baby boomers dan generasi X yang percaya pada penumpangan tangan. Generasi milenial, generasi Z sudah mulai luntur. Kita masuk generasi alfa, hal ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang ngapain sih pegang-pegang, ya kan? Tapi kalau Anda membaca di sejarah Alkitab, salah satu cara Tuhan mentransfer berkat adalah dengan penumpangan tangan. Haleluya. Karena itu kita sebagai orang tua, nanti Anda yang termasuk generasi Z, generasi milenial pun, suatu hari Anda akan menjadi orang tua, pastikan
Ini bukan sekedar tradisi, tetapi karena keterbatasan kosakata Indonesia, saya mau katakan inilah salah satu tradisi yang harus Anda pertahankan, yaitu penumpangan tangan. Karena Tuhan masih memakai tangan manusia untuk mengimpartasikan berkat kepada generasi berikutnya. Haleluya. Klik, kita lihat contoh yang berikutnya, yaitu Tuhan memakai tangan Musa membawa pembebasan bagi bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ketika itu mereka ada di hadapan Laut Tebrau dan mereka dikejar oleh pasukan Firaun. Musa diperintahkan oleh Tuhan bukan untuk memukul air. Seringkali dikatakan di medsos, ya, Musa memukul air. Tidak pernah ditulis di dalam Alkitab. Makanya Anda harus hati-hati ketika membaca suatu ilustrasi di medsos. Karena hari ini pun artificial intelligence itu bisa berbohong. Bukan hanya manusia yang bisa menyebarkan hoaks, tetapi kita hidup di zaman AI. AI pun sudah mulai bisa berbohong. Anda bisa baca beritanya nanti, bagaimana ChatGPT berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri. Bayangkan, bahkan AI pun, robot pun sudah didesain menjadi makhluk yang egois. Karena manusia yang mendesainnya sudah mulai semakin egois. Jadi robot pun diciptakan untuk sesuatu yang untuk memuaskan kedagingannya masing-masing. Jadi Anda yang bergantung kepada AI dalam hidupnya, hati-hati. Karena tidak semua yang AI berikan itu adalah informasi yang benar. Jadi Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat tongkat dengan tangannya, dan bukan memukul air, melainkan mengulurkannya ke atas air, bukan memukul. Lalu kita melihat, dan ini sudah menjadi sesuatu yang sah, tertulis fakta, bahwa Laut Tebrau terbelah. Tuhan memakai tangan manusia untuk mengadakan mujizat pembebasan dari perbudakan Mesir. Klik contoh yang berikutnya dalam Keluaran 15 ayat 25 dan 26. Sekali lagi Tuhan memakai tangan manusia, di mana Musa melemparkan kayu ke dalam air yang pahit di Mara. Untuk pertama kalinya di sanalah Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yehovah Rafa, God the healer, Tuhan penyembuh. Bukan untuk menyembuhkan penyakit. Di sana tidak ada yang sakit. Tuhan tidak menyembuhkan kanker di sana. Tuhan tidak menyembuhkan kusta di sana. Tuhan tidak menyembuhkan mata yang buta di sana. Tuhan tidak menyembuhkan telinga yang tuli atau mulut yang bisu di sana. Yang Tuhan sembuhkan adalah hati yang pahit. Yang Tuhan sembuhkan adalah hati yang suka berkeluh kesah dan bersungut-sungut. Karena yang paling utama untuk disembuhkan dari kehidupan setiap kita adalah hati kita. Hati kita beres, maka yang keluar pun akan baik. Tapi kalau hati kita tidak beres, Anda boleh berusaha untuk menyembunyikannya. Anda boleh berusaha untuk mengemasnya sedemikian rupa sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi apa yang keluar dari mulut Anda, apa yang keluar dari sikap Anda, kalau hati Anda tidak beres, maka sedikit banyak hal itu akan terrefleksi keluar. Jadi Anda boleh dengan cara yang smart, dengan cara yang pintar mencoba menyembunyikan hati Anda yang tidak beres. Tapi setiap perkataan Anda, kalau orang itu peka, dia akan bisa mendeteksi bahwa hatimu gak benar. Karena itu
Mari, kita semua punya masalah hati. Mari bereskan masalah hati. Kalau mau keluarnya baik, dalamnya dulu yang harus dibereskan. Haleluya. Kalau Anda search di Google, Anda akan melihat banyak penyakit hari ini disebabkan oleh kepahitan. Migrain, stres, depresi. Nanti Anda baca. Ya, kemarin saya iseng-iseng coba. Banyak hal. Di sini ada ibu dokter juga. Ya. Banyak penyakit hari-hari ini disebabkan oleh kepahitan, kebencian, tidak mau mengampuni. Kalau saja kepahitan hidup kita disembuhkan, Anda bisa bayangkan betapa berbedanya masyarakat Indonesia, komunitas di mana Anda dan saya hidup dan beraktivitas. Apa yang keluar pasti berbeda dengan apa yang kita dengar hari-hari ini. Haleluya. Hanya Yesus yang sanggup untuk melakukannya. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hati kita. Klik yang berikutnya. Dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 12 dan 13, kita melihat bagaimana ketika bangsa Israel sedang berperang dengan Amalek, Musa mengangkat tangannya berdoa bagi bangsa Israel supaya mereka tetap menang dan bisa membinasakan Amalek yang adalah musuh bangsa Israel pada waktu itu. Tapi yang namanya manusia pasti ada capeknya. Ada di sini manusia yang tidak pernah capek? Ya, Anda bisa ngomong sih di mulut. Tetapi badan Anda tidak akan bisa membohongi Anda. Anda bisa ngomong, aku nggak capek kok. Tapi kemudian besoknya Anda sakit. Ya, itu namanya Anda capek. Ya, kadang mulut manusia ini gampang sekali ngomong. Ya. Karena itu firman Tuhan kan selalu katakan, biarkanlah perkataanmu itu sedikit. Let your words be few. Tujuannya apa sih? Karena kita ini seringkali salah ngomong. Kita terjerat dengan perkataan mulut kita. Bukan berarti terus nggak boleh ngomong apa-apa, boleh. Karena kuasa firman juga ada di dalam mulut kita. Haleluya. Tapi hati-hati dan bijak di dalam memperkatakan segala sesuatu. Karena Musa makin lama makin capek, Harun dan Hur datang untuk menopang tangan Musa supaya tetap terangkat. Karena selama tangan Musa terangkat, bangsa Israel tetap menang di lembah. Inilah orang-orang yang kita perlukan dalam hidup kita. Ketika kita mulai lelah, ketika kita mulai merosot, ketika kita mulai lemah, kita butuh orang-orang seperti Harun dan Hur yang memakai tangan mereka untuk menopang kita. Kita tidak butuh orang-orang yang menghakimi kita, orang-orang yang merendahkan kita ketika kita lelah, ketika kita ingin istirahat. Kita tidak butuh orang-orang yang selalu menilai hidup kita dan mencari-cari kesalahan kita. Kita butuh orang yang mendoakan kita, orang yang menghibur kita, orang yang mengangkat kita, menyemangati kita. Haleluya. Bahkan kalaupun dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, dia ada di sana hanya untuk mendengarkan keluh kesah kita, supaya terjadi pelepasan. Tanpa doa. Loh, pelepasan itu bukan hanya lewat doa loh. Pelepasan bisa melalui curhat. Itu pelepasan, saudara. Haleluya. Kita semua masih manusia yang terbatas. Ada batasnya kekuatan fisik kita. Apalagi semakin bertambah usia, pasti berbeda kondisi fisik kita. Dan tidak perlu malu mengakui bahwa memang aku sudah, ya, adalah faktor U, ya kan? Ada faktor U. Haleluya.
Terkadang bukan terkadang sih, sering saya terlalu lelah untuk bekerja. Dan beberapa kali dalam tanda kutip saya kabur dari kantor. Kabur ini bukan pada jam yang tidak semestinya. Karena kalau saya datang 7:30 pagi, saya 5:30 sore sudah bisa pulang sebenarnya secara aturan. Tapi karena ya saya punya bos, ya datangnya siang, pulangnya malam, saya terkadang harus mengikuti irama cara kerja dia. Ya, tapi ketika saya lihat, tidak ada apa-apa nih, nggak ada meeting, nggak ada jadwal, 4:30 kabur saya, saudara. Nyampe rumah, ini capek nih, saudara. Yang bikin saya lebih capek lagi, ada yang ngomong begini, saudara. Kok jam segini udah pulang? Itu orang nggak tahu diri. Mungkin maksudnya baik, tapi keluarnya nggak benar, saudara. Biasanya pulang malam, kok jam segini sudah di rumah? Emang kenapa? Ada yang salah kalau saya pulang cepat? Ada yang salah kalau saya capek? Itu kata-kata paling nyebelin dan bikin saya yang tadinya sudah nggak capek jadi capek, saudara. Haleluya. Tetapi yang memotivasi saya sekalipun capek, saya lihat kemarin hari Sabtu saya harus ngantor setengah hari. Setelah meeting sampai jam 12, ada makan siang dengan pemilik perusahaan. Setelah makan siang kira-kira jam 1:30, jam 2, selesai makan siang dia pamit. Kami pikir dia pamit pulang dong. Bos besar, ya kan? Top 3 terkaya di Indonesia, ya kan? Saya pikir pulang ini bos, mau istirahat. Ternyata dia berdiri. Oke, kalian di sini silahkan, mau ngopi-ngopi, mau ngobrol, mau pulang, terserah. Gitu. Saya masih mau meeting lagi sampai malam. Saya bilang, wow, dahsyat, usia 66 tahun. Tidak heran kan dia? Top 3 orang terkaya di Indonesia. Kita yang kekayaannya pas-pasan aja kadang-kadang males suruh kerja. Ini yang sudah peringkat 2, peringkat 3. Sabtu Minggu saya lihat jadwalnya penuh. Haleluya. Karena itu katakan dulu kanan kiri, jangan pernah pensiun. Jangan malas. Saya udah capek kerja, saudara, tapi kalau ngelihat orang usia 66 tahun masih semangat seperti itu, akhirnya malu sendiri saya. Apalah artinya kelelahan saya? Memang kita tetap harus seimbang dalam kegiatan dan istirahat, itu harus dijaga. Itu benar. Tapi bukan berarti itu sebuah alasan untuk kita bermalas-malasan. Haleluya. Kembali ke cerita ini. Saya nggak tahu kenapa cerita ke sana. Cerita ini, saudara, ya. Karena topangan Harun dan Hur, pada akhirnya bangsa Israel mengalami kemenangan melalui tangan manusia. Tentu di balik tangan manusia ini Tuhan yang bekerja. Amin. Tetapi Tuhan memakai tangan manusia untuk memberikan kemenangan. Klik, masih ada banyak contohnya, makanya harus cepat nih. 2 Raja-Raja 13 ayat 16. Seorang nabi bernama Elisa, di penghujung kehidupannya, di akhir hidupnya, dia masih melayani Tuhan. Haleluya. Berapa banyak orang kepengen, sudahlah aku sudah tua, sudah cukuplah, biar yang muda lah yang melayani. Elisa ini sampai dia menutup mata, sampai dia tidak bisa lagi berdiri dan beraktivitas, barulah dia berhenti melayani Tuhan. Haleluya. Anda mau tetap sehat, tidak mudah pikun, jangan pernah pensiun. Cari kesibukan. Haleluya.
Elisa di masa tuanya, dia tahu bahwa dia diberikan visi oleh Tuhan bahwa Israel akan menang atas Aram. Dia panggil Raja Yoas, dan bersama-sama dengan Elisa mereka melontarkan anak panah. Tangan Elisa ditaruh di atas tangan Raja Yoas, dan mujizat kemenangan atas Aram terjadi bagi bangsa Israel. Inilah yang kita butuhkan hari-hari ini, kolaborasi antar generasi. Generasi muda punya kekuatan, mereka punya semangat. Generasi tua punya hikmat, punya pengetahuan, punya pengalaman hidup. Dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang tua mendapatkan mimpi, anak-anak muda mendapatkan penglihatan. Kita perlu generasi tua dan generasi muda untuk saling menopang, saling bekerja sama, bersinergi dengan sebaik-baiknya, memajukan setiap aspek keberadaan hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan, karir, bisnis, dan lain sebagainya. Saling menopang supaya tidak ada yang merasa sendirian. Anda tahu di Indonesia, tadi pagi saya baca, lebih dari 30 juta jiwa mengalami gangguan mental. Dan banyak dari yang mengalami gangguan mental itu adalah anak-anak muda. Karena mereka merasa tidak didukung. Mereka yang tidak punya pengalaman, tidak diberikan pengetahuan, tidak ada yang membimbing. Mereka harus mencari solusi sendiri. Mereka harus mencari jalan keluar sendiri terhadap masalah yang mereka hadapi. Pada akhirnya mereka stres, mereka depresi. Kita perlu berkolaborasi, berkomunikasi. Generasi tua dan generasi muda, jangan pernah putus hubungan di dalam keluarga Anda. Haleluya. Ini semua contoh-contoh di perjanjian lama. Klik, mari kita lihat beberapa contoh di perjanjian baru. Karena pola yang sama Tuhan masih pakai di perjanjian baru. Kita lihat bahwa di dalam pelayanan Yesus selama dia hidup di muka bumi sebagai manusia dan sebagai 100% Allah juga, Yesus memakai tangannya untuk menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian juga Tuhan memakai tangan manusia di perjanjian baru untuk mengerjakan mujizatnya, mengimpartasikan kuasanya. Ini hanya beberapa contoh di dalam Markus 5 ayat 41. Yesus membawa sukacita di tempat duka cita dengan tangannya. Ketika dia berkata, "Talitakum," bangkitlah anakku. Dia membangkitkan anak kecil yang sudah mati. Dalam Markus 16 ayat 18, saat kenaikan, Yesus berfirman kepada para muridnya mengenai penumpangan tangan untuk mendoakan mereka yang sakit supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 11, Tuhan memakai tangan Paulus untuk membuat berbagai mujizat yang spesial. Ya, ini hanya beberapa ilustrasi, ya, gambar terkait dengan ayat-ayat tersebut. Bahkan ditulis dalam Ibrani 6 ayat yang kedua bahwa penumpangan tangan ini merupakan doktrin. Ini pengajaran dasar, asas dasar yang harus diajarkan di gereja, dan itu berlaku sampai hari ini. Haleluya. Karena ada kuasa di dalam tangan manusia, ada kuasa di tangan kita. Haleluya. Kita bisa pakai kuasa itu untuk membangun atau menghancurkan. Itu pilihan ada di tangan kita. Tetapi kalau kita memilih untuk melakukan hal-hal yang baik dengan tangan kita, dan kita terus mengandalkan Tuhan, maka Dia bisa melakukan banyak hal di luar logika manusia sekalipun dengan tangan kita.
untuk kemuliaan Dia. Amin. Klik. Jadi kesimpulannya, Tuhan memakai tangan manusia untuk melakukan banyak mujizat di berbagai kesempatan. Klik. Namun demikian, kalau yang tadi itu sudah dahsyat, tetapi mujizat terbesar yang Tuhan lakukan dikerjakannya tanpa keterlibatan tangan manusia. Jadi tangan kita ini penuh kuasa. Karena kuasa itu kita dapat dari Tuhan. Tapi kalau tidak ada tangan kita, kuasa Tuhan ternyata jauh lebih dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus. Karena itu jadilah umat Tuhan yang senantiasa rendah hati dan mengakui bahwa segala kemuliaan hanya pantas untuk Dia terima. Kenapa mujizat yang terbesar Tuhan lakukan tanpa melibatkan manusia? Karena seringkali manusia suka mencuri kemuliaan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Dan silahkan saja kalau Anda mau menyombongkan diri terhadap hal-hal yang besar. Tetapi hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang terbesar, Dia akan lakukan tanpa melibatkan Anda dan saya. Supaya segala kemuliaan hanya bagi Dia. Supaya kita pun tahu bahwa, oh ini bukan aku. Jadi kalau Anda mengakui bahwa itu Anda, keterlaluan. Peristiwa kelahiran Yesus ke muka bumi itu Dia lakukan tanpa intervensi manusia. Itu mujizat yang sangat amat besar. Dia pakai manusia sebagai bejana, sebagai perantara untuk mujizatnya terjadi. Tetapi inisiatifnya tidak ada melibatkan manusia. Kita lihat ya beberapa contohnya. Ini ada di Alkitab maupun di dalam kehidupan kita pribadi. Kalau kita meneliti apa yang terjadi, apa yang kita alami, kita akan lihat bahwa apa yang Tuhan lakukan tanpa melibatkan kita itu jauh lebih besar daripada apa yang kita kerjakan dengan tangan kita sendiri. Kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, tetapi Tuhan melakukannya. Klik. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat dan pasal yang kelima, kita lihat di sana Tuhan seolah-olah dalam tanda kutip memakai Deborah dan Barak untuk mengalahkan Kanaan yang menindas bangsa Israel pada waktu itu. Tapi kalau Anda membaca di pasal yang kelima, Hakim-Hakim pasal yang kelima, nanti Anda baca di rumah, saya tidak jabarkan ayatnya satu persatu di sini. Ternyata yang Tuhan pakai itu bukan Deborah, bukan Barak, bukan Yael, tetapi yang Tuhan pakai awalnya adalah bintang, sungai, gunung. Nanti Anda baca di sana. Manusia itu baru datang belakangan, baru dipakai Tuhan di hasil akhirnya. Tetapi untuk mencapai hasil akhirnya, dari sejak awal peperangan ini, Tuhan pakai bintang-bintang untuk menyesatkan pasukan musuh. Karena pada waktu itu mereka tahu arah dan tujuan berdasarkan bintang. Bintang-bintang berserakan. Siapa yang menyerakkan bintang-bintang? Manusia pasti tidak bisa. Membuat pasukan musuh bingung. Tuhan memakai sungai yang alirannya tiba-tiba menjadi lebih deras, sehingga musuh menjadi mudah hanyut di sana, mudah tenggelam. Tuhan memakai gunung-gunung yang pada waktu itu merunduk
Supaya apa? Supaya tidak ada gua-gua di mana para musuh bisa menyembunyikan diri. Mereka ada di tempat yang terbuka, sehingga tidak pernah mengagetkan pasukan Israel. Tuhan pakai alam ciptaannya. Baru kemudian ketika musuh sudah lemah, dia pakai manusia. Tapi pada awalnya dia pakai alam semesta untuk mengacaukan musuh-musuh umat pilihannya. Haleluya. Karena itu tidak peduli seberapa buruk keadaan kita. Mungkin Anda merasa, aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Percayalah, Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan. Tetap percaya bahwa tangan Tuhan sanggup untuk melakukan lebih dari apa yang tangan kita sendiri bisa lakukan. Bahkan ketika orang lain tidak mau menolong. Anda tahu ketika Deborah dan Barak berperang melawan pasukan Sisera, Ruben tidak mau menolong, Gilead tidak mau menolong, Dan tidak mau menolong, Asyer tidak mau menolong. Tapi Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Haleluya. Bahkan di sana dikatakan, terkutuklah mereka yang tidak mau membantu Tuhan, dalam tanda kutip. Jadi mohon maaf, kata kutuk di sana itu artinya dihapuskan dari ingatan. Saya mau sampaikan Anda yang tidak pernah mau menolong orang lain, mohon maaf. Kalau Anda suatu hari akan dihapuskan dari ingatan kami semua ini, saudara. Jadi ketika Anda punya masalah, kami lupa bahwa Anda punya masalah. Kami seolah-olah tidak peduli. Bukan kami tidak peduli, karena ingatan akan Anda sudah dihapuskan dari pikiran kami. Karena apa? Anda tidak aktif. Anda tidak mau menolong ketika ada orang yang membutuhkan. Anda hanya peduli ketika Anda sedang bermasalah. Orang lain harus tolong Anda ketika orang lain bermasalah. Anda pura-pura nggak tahu. Anda pura-pura miskin. Sorry ya, aku lagi banyak pengeluaran. Semua orang juga banyak pengeluaran, bukan cuma Anda. Haleluya. Tadi amin-amin kok sekarang aminnya hilang. Tapi apapun, manusia mau menolong, manusia mau menjegal, manusia mau menggagalkan, Tuhan selalu bekerja. Baik dengan atau tanpa tangan manusia. Haleluya. Mari kita lihat beberapa contoh yang lain. Saya harus cepat karena waktu berjalan terus. Klik. Yang berikutnya, Daniel pasal yang kedua, ayat 34 dan 35. Oh, semua suka tentang Daniel karena Daniel berbicara tentang akhir zaman. Hari-hari yang sedang berakhir. Kita tahu tentang patung ini pun kita paham betul. Apa arti daripada patung yang dilihat di dalam mimpi Nebukadnezar? Emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat. Ini menggambarkan bukan saja kerajaan-kerajaan yang berkuasa di zaman akhir, melainkan ini melambangkan keadaan dunia. Dan ini benar faktanya, bahwa kita hidup di tengah dunia yang semakin mengalami degradasi. Bayangkan dari emas jadi tanah liat, saudara. Dan itulah masyarakat yang hidup di sekitar kita. Semuanya degradasi. Degradasi moral, degradasi integritas, degradasi kejujuran, degradasi kemanusiaan, degradasi segalanya. Apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda kepikir, semuanya mengalami degradasi. Bahkan mental manusia pun mengalami degradasi. Sehingga mudah stres, mudah depresi, mudah tersinggung.
Itu degradasi, saudara. Tapi nggak ada di sini. Di sini semuanya emas. Haleluya. Ya, emas Jawa. Haleluya. Apa artinya ini? Artinya kita hidup di tengah masyarakat yang semakin egois, semakin independen, semakin mandiri, semakin mengandalkan kekuatannya sendiri dan merasa bahwa I am in control. I am my own master. Akulah tuanku sendiri. Akulah yang menentukan arah hidupku. Akulah yang menentukan hasil akhirnya. Oh, mohon maaf. Ada sosok yang jauh lebih besar daripada Anda. Namanya Yesus. Dialah yang mengendalikan hidup kita. Dialah yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Haleluya. Tahun 2025 akan lahir sebuah generasi yang baru. Namanya generasi beta. Kita sudah lewat generasi alpha, generasi beta, generasi AI. Semuanya AI, artificial intelligence. Tadi saya sudah bilang di awal kan, ini makin rentan terhadap penyesatan. Makanya tanda yang paling dominan terkait tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, itu adalah penyesatan. Yesus berulang kali mengingatkan kita, jangan sampai engkau disesatkan. Sampai hari kedatangannya nanti. Penyesatan demi penyesatan. Dan sekarang karena semua orang dan makin banyak orang percaya pada AI, suatu hari AI akan menyesatkan banyak orang. Dia sudah bisa berbohong, bayangkan. Anda nanti baca berita itu. AI bisa berbohong. Dan lahirlah generasi yang mengandalkan AI lebih dari generasi sebelumnya. Betapa mudahnya mereka disesatkan kalau mereka tidak dibekali dengan kebenaran firman Tuhan yang absolut. Karena itulah tugas Anda dan saya sebagai orang tua, ya, sebagai opa, oma, sebagai papa, mama, untuk mempersiapkan generasi berikutnya supaya kebenaran firman Tuhan itu tidak semakin luntur, tetapi tetap kuat, tetap melekat, tetap teguh. Haleluya. Suatu hari batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia akan menimpa patung itu, dan patung itu akan remuk. Sistem itu akan remuk tanpa tangan manusia. Bahkan dikatakan di ayat 35, batu itu akan menjadi gunung yang besar yang memenuhi seluruh bumi. Di mana hal itu berarti setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Raja. Haleluya. Klik berikutnya, beberapa slide lagi sudah selesai. Lihatlah tangan yang tak terlihat beraksi. Matius 27 ayat 51. Kita melihat di sana tabir bait suci pada hari kematian Yesus. Terbelah dua, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas itu bisa saja manusia yang melakukannya. Ini dari atas ke bawah. Hanya tangan Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan rasanya saya pernah berkhotbah tentang tabir bait suci ini. Tabir bait suci ini bukan seperti korden yang kita tahu, yang tipis-tipis itu, saudara. Ini korden yang tebal sekali, saudara. Sangat tebal. Dan kalau itu bisa koyak, kata orang Medan, ya kan? Kalau itu bisa robek, hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Haleluya. Dan suatu hari nanti 1 Tesalonika 4 ayat 17, rapture akan terjadi. Ini mujizat besar, bahkan terbesar salah satunya. Akan terjadi tanpa tangan manusia. Karena itu sekali lagi, jangan mengandalkan hanya apa yang tanganmu
sanggup lakukan. Karena dia sanggup membukakan pintu kesempatan tanpa keterlibatan kita. Haleluya. Saya mengalaminya dalam kehidupan saya. Karena itu, ya saya nggak perlu detail satu persatu, ya, karena waktunya terbatas. Saya melihat tangan Tuhan bekerja, sehingga saya hanya bisa berkata, klik, Zakaria 4, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7, siapakah engkau gunung yang besar, masalah yang besar, di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata, ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak. Ini terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia terjemahannya hanya bagus, bagus itu nggak jelas. Bahasa Inggris jelas dikatakan yang membuat gunung yang besar itu runtuh adalah grace. Grace, grace to it. Ketika kita berkata kasih karunia, maka runtuhlah segala permasalahan yang selama ini membuat Anda butek, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya punya masalah dari sejak 1 tahun yang lalu, tidak bisa diselesaikan. Saya sudah ketemu berbagai macam pejabat, dari yang paling tinggi, yang sedang, yang tanggung, semuanya saya temuin. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Hanya dalam waktu 1 bulan masalah itu selesai. Sampai hari ini saya tidak tahu bagaimana Tuhan melakukannya. Tiba-tiba selesai aja. Saya sudah gak kepikir masalah itu. Tiba-tiba Tuhan menyelesaikannya. Haleluya. Klik. Ini yang terakhir mudah-mudahan. Ini ada di catatan sejarah. Bagaimana Tuhan mempertahankan keberadaan negara yang namanya Taiwan. Taiwan ini sudah mau di take over oleh komunis. Mereka sudah terpojok, mereka sudah terisolasi karena Taiwan ini pulau. Sudah mau di take over oleh partai komunis. Tetapi yang namanya pulau, Anda harus menyeberang dari mainland. Ya, Anda harus berenang. Apa yang terjadi? Pasukan komunis hendak mengirimkan pasukan amfibi yang bisa berenang. Ketika mereka sedang berlatih, ada yang namanya parasit skistosoma. Dan ini menginfeksi semua pasukan yang hendak menyerang partai nasionalis. Ini karena orang-orang China, mereka melarikan diri karena tersingkir oleh partai komunis. Mereka lari ke sebuah pulau, Taiwan. Di sana mereka sudah pasrah. Kalau partai komunis, pasukan komunis masuk, kami sudah pasti kalah. Ketika mereka angkat tangan, Tuhan turun tangan. Parasit skistosoma ini menginfeksi pasukan amfibi dan menyebabkan banyak sekali penyakit. Nanti Anda baca di Google. Ini sejarah benar, ini kisah nyata, saudara. Dan akhirnya pasukan komunis urung untuk menyerang dan mengambil alih orang-orang nasionalis di pulau tersebut. Bagaimana Tuhan menghentikan perang antar negara tanpa perbuatan tangan manusia. Haleluya. Sehingga hari ini kekristenan mudah sekali diterima di Taiwan. Tidak ada masalah. Anda masuk ke negara satu lagi, betapa sulitnya. Gereja pun harus bawah tanah. Itu pun kalau ketahuan bisa dihukum mati. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan sebuah negara, Tuhan bisa menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Jadi tidak peduli siapa yang memerintah, tidak peduli siapa pemimpinnya. Yang harus kita pedulikan siapakah Tuhan yang kita sembah. Namanya Yesus. Amin. Klik. Karena itu 2 Korintus 4 ayat 18
Dikatakan di sana, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal, yaitu tangan Tuhan yang kekal. Klik, inilah doa saya bagi kita semua mengakhiri tahun 2024 dan masuk 2025. Kiranya tangan yang tak terlihat memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.